Di tengah kegelapan, para pemain menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam hutan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul mengumumkan kedatangan monster elit yang mengerikan, memamerkan statistik gila dari laba-laba beracun tersebut. Binatang level 4 itu membuat semua orang berkeringat dingin. Karena merasa putus asa, para pemain berteriak bahwa ini adalah akhir perjalanan mereka dan mulai lari menyelamatkan diri. Namun, salah satu dari mereka justru menyerbu ke arah makhluk itu, membuat yang lain bingung. Seorang pria berambut putih bertanya mengapa, si gila, itu nekat menyerang monster tersebut sendirian. Mengabaikan peringatan, karakter utama, MC, kita merangsek maju dengan api di matanya. Ia tahu bahwa baginya, permainan ini adalah soal bertahan hidup. Laba-laba raksasa itu segera meluncurkan serangan mematikan dengan cakarnya yang tajam. Si pemuda dengan lihai meluncur di tanah, menghindari serangan fatal tersebut dengan selisih tipis. Namun, racun mengenainya, dan bar nyawanya mulai merosot, berkurang 5 poin per detik. Menonton dari jauh, para pengecut itu menyebut pria kita psikopat dan sudah berencana untuk merampas barang bawaannya, Lot. Pemuda kita melesat melewati makhluk itu dengan kecepatan tinggi. Fokus pada kemenangan, sang pejuang mengaktifkan keahlian khususnya, Eye of Perception. Menghantam titik lemah dengan tepat, ia mendaratkan serangan 3 kali lipat kerusakan, triple damage, yang membuat darah muncrat. Dalam bentrokan pedang melawan cakar, pertempuran gila itu terus berkecamuk. Tidak ada pihak yang mau mundur, terkejut oleh jumlah kerusakan yang tidak masuk akal. Para pemain yang sedang bergosip memperhatikan bahwa pria itu menancapkan sesuatu yang aneh ke tanah. Sambil bersimbah darah dan di bawah tekanan, pahlawan kita terus bertukar serangan berbahaya dengan monster itu. Menunjukkan kecerdasan jebakannya, pedang-pedang berkarat yang ditahan oleh rantai mulai bersinar di medan perang. Sambil menenggak ramuan, potion, ia bertahan melawan racun saat layar status mengonfirmasi bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Berkeringat dingin, si pemuda menyadari bahwa kerusakan pasif menguras segalanya dan memutuskan dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Melompat di udara seperti ninja, ia mendaratkan serangkaian serangan kritis pada binatang itu. Terpojok sepenuhnya, laba-laba raksasa menyerang dan mendaratkan hantaman langsung pada si pemuda. Itu adalah serangan kritis besar sebesar 50 poin kerusakan. Sambil mengejek, salah satu penonton berteriak agar si pemuda cepat mati saja supaya mereka bisa mencoba mengambil sisa-sisanya nanti. Berpikir cepat, MC kita tahu bahwa kesalahan sekecil apapun sekarang akan menjadi akhir baginya. Menarik pedangnya dengan penuh gaya, ia mengumumkan bahwa pemanasan akhirnya berakhir. Seketika, rantai yang tertancap di tanah aktif, mengunci seluruh area di sekitarnya. Terkejut, laba-laba elit itu terjebak sepenuhnya dan tidak berdaya di tengah lapangan. Mengambil kesempatan sempurna, pahlawan kita melakukan dorongan terakhir untuk menyelesaikan tugasnya, melepaskan tebasan yang menghancurkan, bilah pedangnya bersinar saat membelah udara dengan keras. Notifikasi sistem mengonfirmasi pertahanan monster telah anjlok menjadi 0 berkat efek status kelemahan. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karakter-karakter figuran itu melongo melihat efektivitas dari jebakan yang terlihat rongsok tersebut. Meluncur untuk serangan terakhir, si pemuda mengumumkan bahwa ia dengan senang hati mengambil pencapaian pembunuhan pertama ini untuk dirinya sendiri, saat ia membelah binatang itu menjadi 2. Kegelapan menyelimuti pemandangan dan kemenangan dideklarasikan. Tiba-tiba, seluruh server meledak dengan kembang api, mengumumkan pencapaian epik dari pemain tersebut. Mimpi yang luar biasa. Penuh intrik, pemain lain mengira pemenangnya pasti anak orang kaya yang baru saja membeli perlengkapan hebat. Jauh dari dunia virtual, helm dilepas, memperlihatkan wajah asli juara kita. Terengah-engah dan berkeringat deras, ia terlihat duduk di kursi roda di dalam ruangan gelap. Dengan tatapan lelah namun bertekad, pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Zhang Lou. Menghadapi kenyataan pahit, ia mengungkapkan bahwa ia hanya punya waktu 6 bulan untuk hidup karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tinggal di lingkungan miskin tanpa uang untuk pengobatan, semua harapan seolah hilang selamanya. Untungnya, sebuah pesan teks tentang permainan misterius memicu secercah keselamatan. Diciptakan dari meteorit, dunia realitas virtual ini mengubah aturan planet. Sesaat setelah peluncurannya, permainan ini mengambil alih segalanya, menjadi garis depan terakhir umat manusia. Mengetahui bahwa pemain bisa mendapatkan kekuatan di dunia nyata, MC kita melihatnya sebagai satu-satunya jalan keluar. Selama fase beta, sesuatu yang aneh terjadi dan dia berakhir di grup obrolan yang sangat mencurigakan. Membaca pesan di ponselnya, dia menyadari bahwa anggota grup tersebut adalah monster-monster di dalam game yang sedang bergosip di antara mereka sendiri. Mengikuti petunjuk makhluk-makhluk itu, si pemuda pergi dan menggali harta karun tersembunyi di bawah pohon. Dengan menerima harta rahasia dewa, dia mendapatkan awal yang gila. Sambil memegang pedang kecubung, amethyst, yang kuat, atribut pemuda itu meroket. Dia juga mendapatkan keahlian Eye of Perception, membuat titik lemah musuh terlihat sangat jelas. Merenungkan semua kegilaan ini, dia menyadari bahwa menggunakan info dari obrolan ini adalah kunci untuk menjadi dewa dalam permainan. Di layar ponsel, seekor kelinci dari game tersebut menangis terseduh-seduh, bertanya siapa yang mencuri harta karun dewa. Mengepalkan tinjunya, pahlawan kita bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan bertahan hidup bagaimanapun caranya. Mengenang hari-hari sulit di rumah sakit,
Ingatan akan penderitaan keluarganya sangat membebani hatinya. Mendengar saudaranya berjanji untuk bekerja keras dan melihat ibunya menangis, rasa sakit itu memukulnya dengan keras. Sangat hancur, ibunya menangis sambil memeluk putranya, merasa bersalah karena kekurangan uang mereka. Melihat botol obat terakhir, pemuda itu tahu bahwa waktu terus merosot dari jemarinya. Terduduk lesu di kursinya, dia menerima bahwa permainan ini secara harfiah adalah kartu terakhir yang dia miliki. Mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Menggulir obrolan monster lagi, para monster sedang membicarakan tentang bos dan makhluk tertinggi yang mengunjungi desa awal. Membaca tentang warisan dan sumber daya luar biasa, otak pemuda itu mulai menyusun rencana berikutnya. Segera mengenakan helm, dia terjun kembali ke dunia realitas virtual. Melangkah ke dalam hutan digital, sistem menyambutnya dan dia dengan bersemangat membuka inventarisnya. Memeriksa barang-barang yang dijatuhkan oleh laba-laba, harapan akan jarahan legendaris sangat terasa. Muncul di layar adalah satu set zirah elit dan bahkan cincin perak yang sangat langka. Terkesan oleh kualitas perlengkapan tersebut, dia tersenyum puas. Tiba-tiba, peri terbang yang bercahaya muncul entah dari mana, memanggil pemuda itu, Tuan. Memperkenalkan dirinya sebagai sistem sprite, peri cantik itu memintanya untuk mengonfirmasi hadiah pembunuhan pertamanya. Terkejut oleh bonus yang gila, dia mendapatkan tambahan nyawa dan kemampuan pasif OP yang menjamin serangan kritis. Mengenakan jubah baru yang bergaya, dia meminta peri untuk menyembunyikan nama dan gelarnya guna menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari orang-orang yang membencinya. Puas dengan penampilannya yang tidak menonjolkan diri, dia membayangkan kekayaan yang pasti dijatuhkan oleh seorang bos jika monster elit saja memberinya semua ini. Peri itu menjelaskan bahwa tingkat drop item perak sangat langka di awal perjalanan. Menunjukkan hierarki senjata yang brutal, hologram menampilkan segalanya mulai dari pisau batu yang tidak berguna hingga pedang berlian yang agung. Membaca tips sistem, MC kita mengerti bahwa barang-barang bos berada di level yang sangat berbeda dibandingkan dengan monster elit. Dengan penuh pemikiran, dia setuju bahwa informasi itu masuk akal dan mulai fokus pada target berikutnya. Tiba-tiba, sekelompok pemain yang terlihat aneh muncul dan menunjuk ke arah si pemuda, mengenali zirahnya. Pemimpin dari Peerless Guild mencoba menjajakinya, memuji pakaiannya, dan kemudian dengan kurang ajar meminta pahlawan kita untuk melepasnya agar mereka bisa melihatnya lebih dekat. Tidak punya kesabaran untuk orang asing yang tidak penting, MC kita hanya memberikan maaf singkat sambil terburu-buru dan membalikan punggungnya. Menarik senjata mereka. Para anak buah itu merasa tersinggung dan berteriak bahwa pemuda itu seharusnya bersyukur atas kehormatan dari bos mereka yang ingin melihat barang-barangnya. Sambil menyeringai, pemuda itu langsung ke inti permasalahan, bertanya apakah mereka benar-benar akan mencoba merampok dan mengeroyoknya hanya karena dia menolak. Pemimpin yang berpakaian rapi itu tertawa dan mengaku bahwa guildnya selalu mengambil apa yang diinginkannya dengan paksa. Mendengar itu, seorang pria besar bernama Big Trey melangkah maju, berjanji untuk memberi pelajaran tentang kepatuhan kepada si pemula. Dengan tatapan gila di matanya, si pria besar menyerbu, menyuruh si pemuda menerima nasib buruknya saja. Dengan dampak yang keras, kapak itu meretakan tanah, tetapi pahlawan kita sudah menghindar ke samping tanpa berkeringat sedikitpun. Penasaran dengan realisme pertarungan tersebut, MC kita bertanya kepada peri bagaimana rasa sakit bekerja dan menemukan bahwa terluka di dalam game rasanya persis seperti di dunia nyata. Dia segera mengabaikan asisten virtual tersebut, bertekad untuk tidak mendapatkan satu goresan pun dalam pertarungan ini. Mengetahui tubuh aslinya yang lemah tidak bisa menangani guncangan, dia memutuskan untuk bermain aman dan memasukkan semua poin barunya ke atribut kelincahan, agility. Seketika, statistik pemuda itu melonjak, membuatnya jauh lebih ringan dan mematikan dalam pertempuran. Hanya mementingkan jarahan, sang pemimpin berteriak kepada anak buahnya agar berhati-hati jangan sampai merusak peralatan si pemuda. Mengaktifkan Eye of Perception, pahlawan kita memperingatkan bahwa mereka seharusnya lebih mengkhawatirkan kulit mereka sendiri. Dalam sekejap kecepatan, pemuda itu melepaskan combo yang gila, mencincang musuh pertama. Terkejut sepenuhnya, orang asing itu berteriak putus asa saat dia terhapus dari peta dalam satu serangan. Seperti hantu, MC kita melesat menembus lingkaran anak buah tersebut, tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Merasa panik, pemimpin guild itu tidak percaya ada pemain level rendah yang memiliki damage dan kecepatan setinggi itu. Tanpa membuang waktu, sebilah pedang berkilat dan satu pecundang lagi dikirim langsung ke kuburan digital. Saat mencoba melawan, si raksasa itu mengayunkan senjatanya ke udara kosong karena pahlawan kita telah menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, rentetan critical hit mulai merobek zirah si orang besar itu dari bawah ke atas. Setelah lompatan terakhir, pemuda itu menyelesaikan rangkaian serangan mematikan tersebut, lalu berpose membelakangi musuhnya. Dengan dingin dan penuh perhitungan, dia bahkan memuji pertahanan tank musuh karena berhasil selamat dari gelombang tebasan pertama. Namun, rasa lega itu hanya sesaat karena si orang besar meraung kesakitan, merasakan dampak serangan tertunda yang menguras HP-nya. Untuk menyelesaikan tugas itu, sebuah triple threat yang brutal menghancurkan si raksasa selamanya. Ketakutan oleh pembantaian tersebut, anak buah terakhir memperingatkan bosnya bahwa skill si pemula itu terlalu aneh. Sambil mengarahkan pedangnya yang berlumuran piksel ke arah pria berjas itu, pahlawan kita menyatakan bahwa sekarang adalah gilirannya.
Menunjukkan jati dirinya sebagai pengecut yang tidak punya nyali, sang pemimpin malah menarik sekutunya sendiri, yang menangis sambil mengingat kesepakatan yang dia buat untuk bergabung dengan guild tersebut. Merasa jijik dengan pemandangan itu, MC kita menusukkan pedangnya menembus tameng manusia tersebut, sambil mengkritik kurangnya prinsip sang bos. Melemparkan tubuh rekannya seperti sampah, sang penjahat menggunakan celah itu untuk meluncurkan serangan mendadak. Sambil mengumpat pahlawan kita, dia berjanji akan memotong bocah itu menjadi 1000 keping. Pejuang kita dengan cepat menangkis serangan tersebut dan membalasnya dengan 2 tebasan bersih, mendaratkan cerit 50 poin yang fatal. Pedang itu menembus tubuh pemimpin sombong itu. Dalam kondisi berdarah dan kalah, si anak kaya itu mendengar anak laki-laki kita menyetujui kata-kata yang dia sendiri ucapkan sebelumnya. Saat penjahat itu menjerit kesakitan, MC kita menyatakan bahwa dengan kekuatan yang cukup, kau benar-benar bisa melakukan apapun yang kau mau. Berubah menjadi debu digital, si pengecut itu bersumpah akan membalas dendam, berjanji akan membuat pemain bernama Great Dream itu menderita di masa depan. Bahkan tidak memedulikan ancaman murahan itu, anak laki-laki kita berbalik dan fokus pada apa yang benar-benar penting di hutan. Mengumpulkan hasil rampasan perang, sistem menampilkan belati, zirah, dan sepasang sepatu bot baru yang bagus. Senang melihat sepatu bot itu memberikan bonus kelincahan, agility. Dia memutuskan sudah waktunya untuk kembali ke desa dan mengisi ulang persediaan. Tiba di jalan utama yang penuh sesak, dia mulai memindai para pemain hebat yang dibicarakan monster-monster itu di kolom obrolan. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa pemain mengeluh bahwa ada NPC gila yang menghapus seorang pemain di zona aman. Melihat ke arah keributan, dia berhadapan langsung dengan seorang gadis kecil berambut putih yang mengiler di depan jendela toko. Dengan mata berbinar, NPC kecil itu bertanya kepada tukang roti apakah kue yang dipajang itu benar-benar enak. Bangga dengan resepnya, tukang roti itu memamerkan pai gandum madu, menjamin rasanya yang lezat. Terpukau oleh makanan itu, gadis kecil itu menghela napas panjang karena mendamba. Pria tua itu dengan kasar mengusir gadis itu, menyuruhnya pergi agar tidak merusak acara minum teh sorenya. Menonton adegan itu dari jauh, MC kita merasa skenario ini sangat klise, tetapi curiga bahwa dia mungkin adalah NPC tertinggi itu. Menangis kencang, gadis kecil itu merintih bahwa dia kelaparan dan belum makan apapun selama 3 hari. Seketika, bayangan gadis kecil yang sedih itu mengingatkan pahlawan kita pada adik perempuannya sendiri di dunia nyata. Dalam kilas balik yang menyakitkan, dia mengingat adik perempuannya menangis meminta sepotong kue di sebuah toko roti di lingkungan miskin mereka. Dalam ingatan itu, dia harus berbohong dan mengatakan bahwa kue itu tidak enak hanya karena mereka tidak punya uang untuk membelinya. Tersenyum dengan hati yang berat, pemuda itu mengakui bahwa adegan klise ini benar-benar menyentuh perasaannya. Bertekad untuk tidak membiarkan adegan itu terulang kembali, dia mendekati konter, menarik perhatian si pria tua. Sambil menepuk dadanya, MC kita menanyakan harga kue tersebut, mengatakan bahwa dia akan membelikan sepotong untuk anak itu. Dengan senyum penjahat yang rakus, pedagang itu mengatakan totalnya tepat 1 emas, 40 perak, dan 99 tembaga. Terkejut oleh harga yang mencekik itu, si pemuda menyadari bahwa itu adalah setiap koin terakhir yang dia miliki dan bertanya-tanya apakah NPC itu bisa membaca isi dompetnya. Melakukan penghitungan konversi, dia meringis, mengingat upaya gila yang dibutuhkannya untuk menabung uang sebanyak itu, cukup untuk memberi makan keluarganya di dunia nyata. Menarik-narik jubah pemain itu, gadis kecil itu menatapnya dengan ekspresi paling memelas di server. Dalam bisikan memilukan, dia memanggilnya, kakak, dan mengulangi bahwa perutnya keroncongan. Sambil menggertakkan gigi, MC kita menyerah pada pemerasan emosional itu dan menyerahkan semua uangnya, bertaruh besar bahwa dia adalah pencarian, quest, rahasia. Senang dengan hasil perasan tersebut, si pria tua mengumpulkan koin-koin itu dan berterima kasih atas bisnisnya. Melihat penghitung uangnya mencapai 0, pahlawan kita merasakan sakit fisik saat transaksi selesai. Namun tiba-tiba, gadis kecil itu mengeluarkan tawa kecil yang mencurigakan, dan aura ungu yang aneh mulai bocor dari tubuhnya. Melayang di udara, suara anak itu berubah saat dia memuji keberanian gila dari pemain yang mendapatkan pembunuhan elit pertama. Dalam sekejap mata, tornado energi magis meletus di tengah jalan, mengejutkan semua orang di sekitar. Memperlihatkan wujud aslinya, Dewi Lunaria muncul dengan tampak megah, dan menjelaskan bahwa dia sedang menguji karakter pemain pelit lainnya. Dengan tatapan sadis, wanita kuat itu mengaku bahwa dia melenyapkan begitu saja orang-orang yang mencoba menggodanya dengan kata-kata rayuan murahan. Berkeringat dingin, si pemuda akhirnya menyadari bahwa dia sedang berdiri di depan monster menyamar yang telah membantai semua orang. Mengangkat dagu pahlawan kita, sang Dewi menggoda, mengatakan bahwa dia menyukai hatinya yang baik, membuat pemuda itu terdiam. Sambil tertawa menggoda, dia mengumumkan bahwa waktu bermain sudah berakhir dan memanggil kecapi ajaib, memberitahunya bahwa dia memiliki takdir yang besar. Sang Dewi memerintahkan pemuda itu untuk pergi dan menyelesaikan ujian khususnya. Menghilang dalam pilar cahaya ungu, entitas agung itu meninggalkan MC kita sendirian dan penuh pertanyaan di tengah alun-alun. Orang-orang yang bergosip segera mengatakan bahwa gadis kecil itu adalah misi yang gagal, sementara sistem menuntut 100 kantung empedu penyu pasir, San Turtle Vesicles. Dengan senyum di wajahnya, pemuda itu menyadari bahwa dia telah memicu sesuatu yang eksklusif dan legendaris tepat di tengah kerumunan.
Namun kenyataan pahit menghantam saat dompet virtualnya terbuka, menunjukkan 0 koin atas namanya. Dalam kepanikan, pemuda itu mengamuk, marah karena dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmati kekayaan barunya. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk menjual peralatan sampah dari orang-orang guild itu untuk membeli beberapa persediaan dasar. Di pasar yang padat di desa awal, para pemain sedang sibuk jual beli barang. Terkejut oleh statistik zirah yang gila, para penonton berkomentar bahwa memakainya seperti mendapatkan level gratis. Tanpa tahu malu, beberapa pemain serakah menawarkan uang receh untuk barang-barang tersebut, memulai pelelangan yang menyedihkan. Tiba-tiba, seorang pria besar berambut merah melangkah ke lingkaran, menawarkan 1 koin emas utuh dan membungkam semua orang. Segera dikenali oleh orang-orang, tokoh besar itu mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin dari guild besar, Immortal. Menunjukkan bahwa ada uang serius yang terlibat, sambil tersenyum lebar, pria kaya itu mengundang MC kita untuk mengobrol di bagian desa yang lebih pribadi. Tetap tenang, pemuda itu menerima undangan tersebut, tahu bahwa dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari situasi yang tidak biasa ini. Sekarang duduk di kedai minuman, pria besar itu bertanya apakah pemuda itu bermain solo, terkesan oleh kemampuannya mendapatkan barang tingkat atas pagi ini. Dengan secangkir teh di tangan, MC kita mendengarkan dengan tenang lamaran kerjasama dari ketua guild tersebut. Dengan tawa ramah, si rambut merah mengatakan koin emas itu hanyalah hadiah dan memberikan umpan untuk kemitraan di masa depan. Bingung dengan omongan manis itu, pahlawan kita bertanya apa maksud sebenarnya dari kerjasama tersebut. Langsung ke intinya, sang pemimpin bertanya apakah pemuda itu tahu tentang lambang kelas tersembunyi yang sangat langka. Untuk menjelaskan sistemnya, dia menyebutkan bahwa di level 10, sebagian besar pemain memilih dari profesi dasar yang membosankan. Namun langkah jenius yang sebenarnya adalah ribuan kelas rahasia yang tersembunyi di seluruh peta, memberikan atribut dewa kepada siapapun yang menemukannya. Rela membayar mahal, si tokoh besar itu mengatakan dia akan membayar harga berapapun jika pemuda itu bisa mencarikan salah satu lambang tersebut untuknya. Curiga dengan pujian itu, pejuang kita ingin tahu mengapa pria kaya itu mengira dia mampu mendapatkan jarahan yang mustahil tersebut. Dengan dingin dan penuh perhitungan, sang pemimpin menduga pemuda itu pasti memiliki strategi gila untuk mendapatkan peralatan luar biasa seperti itu pada hari ketiga server dibuka. Dengan sedikit seringai, pemuda itu mendengarkan saat sang bos mencoba mencari tahu rahasia ajaibnya. Dalam gerakan damai, pria besar itu meyakinkannya bahwa dia tidak ingin mencuri trik siapapun dan hanya mencari pertukaran kepentingan yang adil. Dengan nada nostalgia, si rambut merah mengaku bahwa sikap dingin MC sangat mengingatkannya pada pemain solo terkenal lainnya. Dia menceritakan legenda Mad Blade dari permainan masa lalu yang menyapu bersih seluruh guild besar, membuat komunitas ketakutan. Karena trauma itu, sang pemimpin menghormati pemain solo, tetapi tetap fokus 100% pada penguatan organisasinya sendiri. Sadar akan kejujuran brutal pria itu, pahlawan kita merasa dia bisa menggunakan aliansi ini di masa depan untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Jadi, dia memutuskan untuk menyimpan ide itu untuk nanti dan fokus sepenuhnya pada misi Dewi Sadis itu sekarang karena kantongnya sudah penuh lagi. Kembali ke antarmuka, pemuda itu memeriksa peta holografik, mencari bebatuan pesisir tempat para penyu pasir berkumpul. Berkat grup obrolan para monster, pahlawan kita mengetahui tentang sebuah glitch di mana kura-kura terjebak, serta kabar bahwa bos mereka telah mengirim anak buah untuk berpatroli di area tersebut. Saat ia mendekati pantai, ia melihat kerumunan pemain berkumpul di sudut pantai yang berbahaya. Tak lama kemudian, berandalan dari PR-less Guild muncul, memblokir jalan utama seolah-olah mereka pemilik seluruh peta tersebut. Dengan penuh percaya diri atas kekuatan mereka, sekelompok anak kaya itu mengajak si pemuda tanpa nama untuk menjadi suicide tank, tumbal, tim mereka. Tanpa kesabaran untuk menggendong beban yang tidak berguna, MC kita menolak mentah-mentah tawaran itu, menyatakan bahwa dia lebih suka menjadi pemain tunggal, lone wolf. Penasaran dengan pendatang baru tersebut, salah satu gadis membuka peringkat server dan langsung histeris saat melihat pedang kecubung, Amethyst Sword, miliknya adalah senjata nomor 1 di seluruh permainan. Penuh dengan niat terselubung, si penggila harta itu tanpa malu-malu mencoba menggoda, menyarankan agar ia meminjamkan senjata OP-nya untuk mereka mainkan. Bosan dengan omong kosong itu, si pemuda berjalan pergi sementara para pria di guild berteriak dan bertaruh bahwa dia tidak akan bertahan 5 menit sendirian. Sadar akan bahaya yang mengintai, ia ingat bahwa ia baru saja menghajar bos mereka beberapa jam yang lalu dan tetap waspada terhadap tusukan dari belakang. Akhirnya menginjakan kaki di pasir pantai barat, pemandangan menunjukkan pantai yang sunyi dengan kepiting mematikan berkeliaran. Dalam pertarungan yang menyedihkan, para pemain amatir hanya memberikan 1 poin kerusakan pada kura-kura pasir dan lari ketakutan saat makhluk itu menggigit balik. Memperhatikan pertarungan itu dengan saksama, pahlawan kita memahami bahwa pertahanan cangkang itu begitu tidak masuk akal sehingga hanya kerusakan tetap minimum dari sistem yang bisa menembusnya. Berburu bug geografis yang dilaporkan di ponselnya, ia memindai area untuk mencari batu raksasa yang disebutkan oleh para monster di obrolan. Dari kejauhan, ia akhirnya melihat area hutan yang aneh di tengah pantai, menentukan lokasi tepat tujuannya. Pemandangan itu benar-benar sebuah komedi dengan puluhan kura-kura kekar yang benar-benar terjepit di celah-celah batu, meronta-ronta tak berdaya. Dengan 500 poin kesehatan, HP, yang terpampang di layar, kura-kura kecil itu terbukti sebagai bos yang menyamar, siap menghancurkan pemain pemula menjadi debu. Pedang di tangan,
Si pemuda mendekat, menawarkan permintaan maaf sarkastik kepada makhluk tak berdaya yang kini menjadi sasaran latihan tersebut. Dalam sekejap mata, bilah pedangnya mendistorsi realitas, merobek pertahanan yang tangguh dan membekukan air di sekitarnya dalam sebuah serangan kritis yang gila. Dari pinggir lapangan, para pemain amatir yang sama sebelumnya ternganga saat melihat seorang anak yang bermain solo mengubah peta tersulit menjadi ladang XP farm yang cepat. Tanpa henti mengayunkan pedangnya, pahlawan kita terus menggiling makhluk-makhluk itu sementara penghitung pengalamannya melonjak drastis. Bersembunyi seperti tikus di semak-semak, anggota guild brengsek itu merekam seluruh kejadian. Terkejut oleh kerusakan mentah senjata tersebut, badai angka merah dan serangan kritis membanjiri layar, membuktikan bahwa pertahanan monster-monster itu seperti kertas di hadapan pedang kecubung. Pada saat itu, si prajurit kasar menyadari kenyataan dan panik ketika ia paham bahwa penyendiri sombong dari pantai itu adalah Dewa Farming. Memperhatikan mekanisme yang rusak tersebut, Antek lainnya menyadari bahwa puluhan kura-kura itu tidak bergerak sedikitpun dan hanya menerima pukulan gratis. Si gadis licik segera menyadari bahwa batu raksasa itu telah menghimpit monster-monster tersebut, menciptakan rumah jagal virtual yang sempurna untuk menjadi kaya. Penuh dengan ide buruk, si tank bertubuh besar menyarankan agar mereka mencuri tempat farming tersebut dengan paksa, menggunakan jumlah anggota sebagai keuntungan. Takut akan kehancuran yang pasti, anggota terpintar di grup itu memperingatkan bahwa mencari masalah dengan monster perusak seperti itu bisa membuat mereka kehilangan perlengkapan mereka sendiri. Seperti pengecut yang penuh perhitungan, ia lebih memilih untuk memanggil pasukan utama mereka, memanggil pemimpin PRLS yang perkasa ke medan perang. Tergiur dengan rencana jahat tersebut, si tank langsung setuju, sudah memimpikan hadiah karena menyerahkan tambang emas di atas nampan perak. Tanpa memedulikan sarang ular di sekitarnya, MC kita akhirnya mendapatkan empedu kura-kura, sambil mengutuk tingkat drop barang tersebut yang sangat rendah. Senang dengan jarahan tambahan, pahlawan kita berpikir bahwa perisai dasar yang mereka jatuhkan setidaknya akan menjamin keuntungan bagus di pasar untuk mengganti jerih payahnya. Di inventarisnya, sistem menunjukkan bahwa pelindung lengan dari sisi kura-kura yang baru memberikan atribut pertahanan murni untuk pertarungan mendatang. Pada layar profil utamanya, si pemuda mencapai level 6, tersenyum karena ia tahu tanpa batu ajaib itu, dia akan terjebak pada pencarian ini selamanya. Berdasarkan angka mentah sistem, jelas bahwa bola-bola lapis baja ini memiliki kesehatan dan pertahanan yang cukup untuk menyapu bersih seluruh skuad. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap seukuran bangunan menutupi MC kita, mengindikasikan bahwa sesuatu yang kolosal telah muncul dari kedalaman di belakangnya. Fokus 100% pada ayunan pedangnya, ia mengalirkan energi untuk serangan saat teror air tersebut menampakkan wujud di punggungnya. Dengan satu serangan bersih, si pemuda menebas kura-kura kecil, mengamankan vesikal lainnya sebelum ia menyadari bahwa air laut tiba-tiba mengering. Dengan raungan yang menggetarkan fondasi peta, seekor monster laut berduri yang lapis bajanya sangat kuat meledak dari balik ombak, siap untuk membunuh. Marah karena pembantaian keluarganya, kura-kura elit itu meraung, menumbangkan pohon-pohon dan menandai medan tersebut sebagai area bos. Terjebak dalam pusaran air, MC kita melihat bilah kesehatan merah dan segera tahu bahwa berhadapan dengan binatang langka adalah kegilaan murni. Notifikasi obrolan monster berkelebat di kepalanya, dan si pemuda menyadari bahwa monster mengerikan ini adalah pengawal yang dikirim oleh bos kura-kura. Dengan senyum yang benar-benar sadis, pahlawan kita melihat gunung sisik itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai hadiah yang meneteskan emas dan perlengkapan unik. Di kejauhan, penonton dari guild amatir itu hampir kehabisan napas, bertanya-tanya dari selokan data, mana binatang sebesar itu merangkak keluar tanpa peringatan. Dalam pertukaran serangan yang gila, terjangan pertama menghancurkan cangkang saat prajurit kita memberikan kerusakan ganda sambil menghindari gigitan mematikan binatang itu. Kembali ke tanah dengan kelincahan seperti kucing, si pemuda menyadari cacat besar sang kolosus dan memutuskan akan menggunakan kecepatannya untuk memainkan permainan tag yang mematikan. Mengetahui kelincahannya yang tidak masuk akal, ia menghitung bahwa combo 4 serangan yang bersih akan cukup untuk melenyapkan kesehatan bos dalam sekali jalan. Terbang masuk dengan pedang yang siap menyayat, kura-kura kolosal itu membuka rahangnya, memperlihatkan barisan gigi seperti hiu. Di latar belakang, para antek guild merasa adegan itu tidak nyata dan tidak percaya seseorang bisa melawan monster langka dalam pertempuran jarak dekat dengan begitu mudah. Lelah namun tetap stabil, si pemuda menganalisis bar kesehatan yang tersisa dan menyimpulkan, pertarungan ini akan membutuhkan kesabaran 2 kali lipat untuk diselesaikan. Tiba-tiba, suara memekakan telinga dari kapak dan perisai yang beradu memecah konsentrasi pertempuran di pantai. Melompat ke samping untuk menghindari serangan duri, MC kita menoleh ke belakang dan melihat pantai diserbu oleh para pemain sombong. Dipimpin oleh bos brengsek itu, para penjajah berteriak memberi perintah untuk mengerumuni monster tersebut dan mencuri hadiah dengan cara yang paling pengecut. Tertawa di depan wajah si pemuda, Master Guild tersebut menyombongkan diri karena membawa pasukan untuk memastikan pembunuhan elit itu jatuh ke kantongnya hari ini. Melihat gerombolan itu menerobos masuk, pahlawan kita dengan cepat berpikir bahwa level mereka masih cukup tinggi untuk dengan mudah mencuri hasil pembunuhan, kill steal. Dingin dan diam, si pemuda bertanya-tanya apakah semua omong kosong dengan guild besar dan aliansi anak kaya ini benar-benar akan mengubah hasil perburuannya. Mencoba mencari muka pada bos, si raksasa kasar mengatakan tim mereka cukup kuat untuk mencabik-cabik si pemuda sebelum fokus pada kura-kura raksasa. Seperti tikus dibayang-bayang,
Para pengecut lainnya setuju bahwa langkah terbaik adalah membunuh pahlawan itu terlebih dahulu untuk mengambil perlengkapannya dan kemudian menghabisi monster yang terluka. Benar-benar termakan oleh egonya sendiri, seorang anak pirang yang sombong menerjang maju, berteriak agar si pemula mengembalikan barang-barang yang dicuri sebelum dia tewas. Tanpa bergeming, MC kita menutup jarak dalam sepersekian detik, menghabisi sampah manusia itu dengan satu tiupan bersih lainnya. Menodongkan pedangnya yang meneteskan piksel virtual, sang prajurit menyatakan bahwa pertumpahan darah akan dimulai darinya jika ada orang lain yang berani melangkah maju. Mencoba mencari celah, seorang antek besar terbang dari belakang pahlawan kita dengan palu yang siap menghancurkan kepalanya. Mengangkat perisainya tepat waktu, MC kita menahan benturan brutal itu dengan perlengkapan pertahanan yang baru ia dapatkan. Terkejut, si antek tidak mengerti mengapa pemuda itu tidak hancur menjadi panekuk dan meraung kemarahan, mencoba memaksakan kapaknya dalam serangan balik secepat kilat. Pedang itu merobek perut si raksasa dengan serangan kritis yang gila, mengirim pecundang lainnya ke kuburan. Melangkah mundur dari dampak benturan yang brutal, si pemuda menganalisis daya tahan perisainya sementara geng tersebut ragu-ragu menghadapi pembantaian yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, rasa sakit yang nyata di dadanya membuatnya sesak napas, dan ia menyadari tekanan serangan itu telah menguras stamina tubuh aslinya di dunia nyata. Melihat sang pahlawan terengah-engah dan tidak bergerak, tikus-tikus guild akhirnya memberanikan diri dan menyerbu sekaligus, berteriak bahwa dia akhirnya kehabisan tenaga. Dengan tawa seperti hiena, master kaya itu mengejek MC kita, mengklaim bahwa tanpa energi, perlengkapan langkanya akan segera menjadi beban yang tidak berguna. Dikelilingi oleh pasukan musuh, si pemuda mendengarkan ejekan menghina dari pria bersetelan itu, yang menuntut agar ia menyerahkan segalanya saat itu juga. Penuh kesombongan, sang bos berkata bahwa jika ia menyerahkan semua jarahannya, masih ada peluang kecil ia bisa pergi dari pantai itu hidup-hidup sebagai pecundang yang kalah. Dengan gigi terkatup penuh kebencian, pemimpin guild itu mengancam akan memburu sang pemain hingga ke level 0 jika ia tidak makan tanah, sekarang juga. Sambil menahan napas, rasa sakit di otot mulai menyerang hebat. Sang pemuda mengutuk penyakitnya sendiri karena kambuh tepat di puncak pertempuran. Dengan tangan bersedekah, menunggu penyerahan diri yang memalukan, si anak kaya itu mengejek, menyuruhnya berpikir matang-matang tentang konsekuensinya. Membelah suasana tegang, raungan memekakan telinga dari arah air menarik perhatian sang pemimpin yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan ketakutan, anak buahnya memperingatkan bahwa kura-kura langka terkutuk baru saja menelan pemain yang mereka tinggalkan dan mulai berubah wujud tepat di depan mata mereka. Raungan mengerikan bergema di sepanjang pantai saat monster itu menyerap kekuatan hidup pemain yang tewas dan meledak dalam aura merah mutasi yang ganas. Putus asa, sang pemain memberitahu pemimpinnya bahwa monster itu telah memulihkan seluruh kesehatannya dan bahkan melipat gandakan pertahanannya ke level mimpi buruk. Dengan pengecut, si anak kaya memerintahkan semua orang untuk menyerang makhluk itu, berharap bisa mengikis poin kesehatan yang sebelumnya telah dikurangi oleh pahlawan kita. Sambil meneriakkan perintah yang tidak masuk akal, pemimpin guild menjanjikan senjata langka bagi siapa saja yang mendaratkan serangan terakhir dan menjadi pemilik skor pembunuhan bos. Gerombolan itu patuh secara buta, percaya bahwa kekuatan kasar dalam jumlah besar mengalahkan strategi apapun di pulau pemula. Sambil saling dorong, para anak buah itu menyerbu kura-kura mutan seperti awan lalat bodoh. Terhalang oleh asap, sang pemuda tersesat dalam kekacauan saat kura-kura itu memfokuskan serangannya pada prajurit kacangan yang baru tiba. Didorong oleh keinginan untuk hidup, karakter utama, MC, kita merangsek maju bagaikan kilat, membelah pasukan musuh dari belakang. Bertekad untuk tidak menyia-nyiakan keringatnya sendiri, ia menggertakkan gigi, hanya fokus untuk mendaratkan pukulan terakhir pada monster langka tersebut. Dengan gila, sang bos menyerbu maju dengan pedang beratnya, berpikir ia akan menjadi pahlawan dan mengambil semua kemuliaan untuk dirinya sendiri, melepaskan tebasan udara ke arah mereka. Pahlawan kita menyatakan bahwa jika mereka menghalangi bilah pedangnya, mereka akan tumbang bersama kura-kura itu, mengabaikan ancaman dan tertawa di hadapannya. Sang pemimpin terus merangsek maju, menyuruhnya untuk menelan kesombongannya sendiri. Dengan tendangan berat yang cepat ke dada, MC kita membuat ketua guild itu terpental, menghancurkan moral seluruh skuad. Berakselerasi hingga batas kelas tanpa nama miliknya, ia melesat ke arah monster, meninggalkan si setelan jas, tertelungkup di pasir, mencium debu. Akhirnya, pedang batu kecubungnya bersinar kembali, membelah angin saat ia meluncur untuk dampak terakhir. Haus akan jarahan. Raungan kebencian meletus saat kura-kura itu merasakan ancaman nyata mendekat dan mengangkat laut dalam gelombang merah raksasa. Menyadari pemimpin mereka telah dipukul jatuh, sang anak buah hanya menonton adegan itu, membeku ketakutan baik terhadap monster maupun si bocah kesurupan iblis yang berputar di udara dan mengaktifkan pasif spesial matanya. Ia turun untuk serangan pamungkas, sepenuhnya mengabaikan kekacauan dalam serangkaian tebasan kritis yang bertubi-tubi. Pertahanan mentah cangkang sebesar 20 poin hancur menjadi debu dalam satu combo destruktif. Menyaksikan pembantaian itu sambil meringkuk di pojokan, para anggota guild merasa syok. Melihat kerusakan gila itu datang dari seorang psikopat tanpa kelas, sambil menarik napas dalam-dalam seolah itu adalah napas terakhirnya, pahlawan kita menyadari bahwa bahkan serangan paksa mereka hanya berfungsi untuk memanaskan zirah miliknya. Bersinar dengan kegembiraan, pesan server mengumumkan pencapaian gila itu kepada dunia dengan bonus dewa dan kenaikan level berkali-kali lipat.
Merasakan rasa sakit memudar seiring dengan peningkatan statistik, sang pemuda berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menumpahkan setiap poin baru ke agility agar ia tidak perlu menderita seperti itu lagi. Dengan kura-kura yang berubah menjadi cahaya digital, sisa-sisa guild mundur, menangis ketakutan melihat sosok dingin pemuda yang bermandikan kemenangan, mengakhiri kepengecutan dan beralih ke mode tukang jagal. Ia maju dan mulai menuai para penggunjing, membunuh tanpa ampun. Dari kejauhan, kru pria tangguh yang mengabaikannya sebelumnya membeku, melihat bahwa mereka telah berurusan dengan iblis itu sendiri di server pemula. Gemetar, pemimpin beringas itu memohon ampun, mengangkat tangan dan meminta belas kasihan saat ia menyerahkan senjatanya secara gratis. Tertawa sinis, MC kita mengusir kelompok tidak berguna itu dengan kalimat klasik, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, dan menghilang ke pantai. Di tanah, hanya gunungan senjata rongsokan, pedang patah, dan sepatu bot bau yang tertinggal sebagai peringatan di atas pasir virtual. Kelelahan dan terengah-engah, ia bersembunyi di antara bebatuan dan mengakui bahwa jika ia tidak lock off sekarang, tubuh aslinya di dunia nyata akan mengalami kecelakaan fatal. Membuka ponselnya, ia mengirim lokasinya langsung ke si anak kaya dari Immortal Guild, menyatakan bahwa stok peralatan sisa sudah meluap. Lock off seketika, kegelapan memenuhi layar dan pahlawan kita menghilang, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Namun, istirahat itu singkat. Sebelum layar sempat menjadi hitam, peringatan merah lainnya muncul di benaknya. Monster elit lain telah muncul dari pasir. Frustrasi dengan respawn yang aneh, ia mengeluarkan ramuan merah dan secara mental bersiap untuk begadang menyisiti kulit kura-kura virtual. Merasakan kedutan di ototnya, kakinya mulai lemas, menunjukkan bahwa penyakit mengerikan itu akhirnya mulai mengirimkan sinyal bahaya besar. Tanpa peringatan, penglihatannya beralih ke adegan mengerikan di rumah sakit. Mengingat ibunya yang hancur hatinya mengonfirmasi bahwa uang untuk morfin telah habis. Terkejut oleh penderitaan istrinya, sang ayah memohon jalan keluar karena pasokan obat untuk seluruh keluarga telah kering akibat kekurangan uang kembalian. Putus asa, sang ayah menjelaskan dengan suara tercekat bahwa si kecil juga butuh makan minggu ini. Meledak dengan amarah pada nasibnya, pahlawan kita berteriak sekuat tenaga, merobek penderitaannya di tengah badai digital. Dalam lompatan bunuh diri, ia melemparkan dirinya ke arah mulut monster raksasa itu, rela membakar jiwanya sendiri demi lebih banyak uang untuk keluarganya. Dengan nyawa sebagai taruhannya, ingatan menjadi anak sakit yang tidak berguna menghantamnya, dan ia bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan mengecewakan mereka yang mencintainya. Memutar waktu dengan triple treat yang aneh, ia menghabisi monster lain, menghamburkan pixel di langit pantai yang gelap. Dalam lamunan yang menyakitkan, adik perempuannya yang memegang tangannya di daerah kumuh menunjukkan ketimpangan di bawah lampu-lampu kota atas. Dengan polos, gadis kecil itu bertanya apakah tempat mewah di atas sana adalah surga, tempat di mana semua rasa sakit hilang selamanya. Sadar akan penghalang di antara mereka, MC kita menangis dalam diam dan berjanji dari lubuk hatinya bahwa ia akan menjadi kaya raya dan menarik keluarganya keluar dari selokan. Berjanji untuk menghujani adik perempuannya dengan kemewahan, pahlawan kita bersumpah bahwa fase kesengsaraan keluarganya sudah di ujung tanduk. Menggenggam pedangnya erat-erat, ia menyadari permainan sakit ini adalah satu-satunya cara bagi tubuh yang hancur untuk membalikkan keadaan di dunia nyata. Melompat ke udara, sang satria melepaskan urutan potongan aneh pada monster itu, menyatakan bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia. Dengan api di matanya, ia memberitahu monster itu bahwa ia tidak akan menyerah pada kesempatan ini untuk apapun di dunia. Segera, bilah pedangnya merobek daging virtual boss saat ia berteriak bahwa ia telah bekerja terlalu keras untuk sampai sejauh ini. Sekali lagi, langit virtual meledak dalam kembang api, dan seluruh server membeku, membaca pencapaian legendaris ketiga berturut-turut dari pemain tersebut. Sebuah mimpi besar. Menjadi gila di obrolan global, pemain lain berdebat apakah pendatang baru misterius itu bahkan lebih kuat dari Mad Blade yang legendaris. Sistem menghujani pahlawan tunggal kita dengan hujan peralatan langka. Kelelahan namun menang, ia beristirahat di antara jarahan dewa, merasakan beban pertempuran jatuh di pundaknya. Tiba-tiba, alarm memekakan telinga berkedip di layar, menyatakan bahwa waktu permainannya di area tidak aman telah habis, mengumumkan bahwa ia telah dikeluarkan dari permainan. Huruf merah memperingatkan risiko mendesak karena meninggalkan tubuh karakternya terabaikan di pantai. Terpaksa ditarik kembali ke dunia nyata, Hel mati saat suara peralatan bergema di kamar yang gelap. Terkulai di kursi rodanya, ia merasakan dadanya terbakar seperti api, takut ia bahkan tidak akan bertahan selama 6 bulan yang dijanjikan dokter. Di ruang tamu, ibunya dengan gembira mengumumkan bahwa ia membeli daging binatang mutan untuk makan malam, berharap itu akan membantu putranya membaik. Dalam keterkejutan total, menatap dinding yang runtuh, ia tidak menjawab. Tenggelam dalam kekhawatiran tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan. Menyembunyikan rasa sakitnya, ia memberitahu ibunya bahwa ia baik-baik saja dan mencoba membantu menyiapkan meja agar tidak merusak kebahagiaannya. Saat makan malam, seluruh keluarga dengan antusias berbicara tentang bagaimana ayahnya mengumpulkan semua uang mereka untuk membeli daging ajaib yang sangat mahal itu. Menyingkirkan makanannya, adik perempuannya bersikeras agar kakak laki-lakinya memakan semuanya, menunjukkan kasih sayang yang menghancurkan hatinya. Mengingat situasi keluarganya, ia berbohong, mengatakan ia tidak suka daging mutan, dan mendorong piring itu kembali ke arah anak-anak. Sedih dengan pemandangan itu, ayahnya mencoba mendesak agar ia makan dengan benar,
tahu bahwa tubuhnya semakin menyusut dari hari ke hari. Mempertahankan raut optimis, sang anak mengklaim bahwa ia akan berhasil mencapai level 5 kebangkitan, menjamin bahwa keluarga mereka akan pindah ke distrik baru yang kaya. Penuh kebanggaan, ayahnya tersenyum, memberikan dukungan penuh bagi sang anak untuk mencapai mimpi yang hampir mustahil tersebut. Mengulas kembali sejarah planet ini, narator menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, binatang mutan mengambil alih kota-kota dan membantai manusia tanpa ampun. Untungnya, sebagian kecil orang membangkitkan kemampuan aneh, naik level dengan teknik dan sihir. Di atas level 3, para mutan perlawanan ini menjadi mesin perang dengan tubuh yang praktis berlapis baja. Dalam lonjakan kekuatan yang luar biasa, prajurit level 10 menjadi dewa sejati, menyapu monster dari muka bumi. Melihat kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali, pemerintah menciptakan kota-kota benteng terapung khusus untuk ditinggali oleh elit spesial ini. Sangat kontras dengan kemewahan mutlak tersebut, rakyat jelata lainnya terjebak di permukiman kumuh seperti selokan, hidup dengan kotoran dan bahaya konstan. Di kota-kota atas, teknologi menyembuhkan segalanya dalam sekejap, membuat tempat di sana menjadi tiket emas sejati. Berkat hukum pemerintah, hanya dibutuhkan satu anggota keluarga di level 3 agar semua orang bisa ditarik ke surga orang kaya tersebut. Dengan perut kenyang, MC kita berbohong bahwa dia lelah dan kembali ke kamarnya, fokus untuk menyelesaikan situasi ini dengan satu-satunya cara yang dia tahu. Menatap helm di tempat tidurnya, dia mengerti bahwa tanpa uang atau pil, hanya menjelajahi permainan yang bisa menyelamatkan mereka semua. Dengan mata bersinar penuh tekad, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia harus jatuh, dia akan jatuh saat berjuang secara virtual demi masa depan mereka. Masuk kembali ke sistem, layar biru mengucapkan selamat perjalanan saat otaknya terhubung kembali ke Matrix. Muncul tepat di tempat dia terakhir kali keluar, pahlawan kita menghela napas lega karena dia tidak dijarah oleh pencuri saat sedang luring, offline. Mensyukuri keberuntungannya, MC melihat perlengkapan yang terjatuh masih tak tersentuh di pasir, membuktikan bahwa sifat pengecut orang lain telah membantunya kali ini, sekaligus mengejek guild yang dipermalukan itu. Dia mengumumkan dengan keras bahwa dia siap untuk tanding ulang jika ada dari mereka yang cukup bodoh untuk mencoba mengambil kembali barang-barang mereka. Di belakangnya, sebuah suara berat memecah keheningan, menyuruh orang-orangnya sendiri untuk tidak ikut campur dalam urusan kotor guild tetangga. Berbalik, dia mengenali si pria besar berambut merah, pemimpin faksi kaya yang menawarinya koin emas sebelumnya. Penuh pertanyaan, sang bos memuji fakta bahwa MC kita tidak memiliki nama, nonetheless, menyembunyikan kekuatan gila yang menghancurkan 3 guild. Sambil tertawa, dia mengaku tidak pernah menyangka akan menemukan legenda peringkat secara langsung, sedang keluar dari sistem di tengah pantai paling berbahaya di pelayan, server, tersebut. Langsung ke intinya, sang pemuda berterima kasih atas pujiannya, tetapi mengatakan dia harus mengurus sesuatu yang mendesak dan meminta mereka untuk segera berbisnis. Sambil menunjuk ke senjata para pecundang, dia mengatakan rongsokan itu dijual jika guild mereka mau membayar harga penuh. Terkejut dengan dinginnya pembantaian itu, si rambut merah menertawakan tawaran tersebut dan mengerti bahwa mengganggu anak ini sama saja dengan menandatangani surat kematian sendiri. Tanpa bertele-tele, dia mengeluarkan setumpuk uang virtual dan mengatakan akan membeli setiap pedang patah di sana untuk memperkuat anggota baru, Nubie, miliknya. Menyetujui jumlahnya, sang MC mendengarkan persyaratannya, tetapi hampir terjatuh saat mendengar angka akhirnya. Matanya membelalak. Dia tidak percaya tawarannya adalah 50.000 perak tunai. Melakukan perhitungan cepat dalam kepalanya, dia menyadari orang tuanya tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun penuh keringat, yang berarti dia bisa membeli pil langka itu sekarang juga. Senang dengan keterkejutan si pemula, si rambut merah menutup kesepakatan persahabatan tersebut, siap mengumpulkan senjata-senjata itu. Dalam semangat negosiasi yang sama, sang pemimpin mengambil kesempatan dan memainkan kartu terakhirnya, bertanya apakah MC ingin bergabung dengan guildnya, menjanjikan gaji dan tunjangan yang tidak masuk akal. Pria besar itu mencoba merayu si anak ke sisi korporat. Sambil berpikir, pahlawan kita menggaruk dagunya, menimbang apakah keuntungan dari sebuah faksi sebanding dengan sakit kepala karena harus menerima perintah dari orang kaya. Dengan sopan berterima kasih atas undangannya, dia menolak tawaran tersebut, menyatakan dengan datar bahwa dia bermain lebih baik sebagai pemain tunggal, lone wolf. Dengan tawa paksa, dia curhat bahwa kelompok-kelompok hanya memperlambat proses farmingnya dan dia tidak bisa menjamin akan mengikuti aturan tim. Sambil tertawa terbahak-bahak, si pria besar mengatakan dia sudah menduga penolakan itu, tetapi harus mencoba atas perintah dari para petinggi perusahaan. Menjanjikan lebih banyak bisnis di masa depan, orang kaya itu pergi dengan kantong kosong, meninggalkan si anak menjadi miliarder di atas pasir digital. Sendiri lagi, sang prajurit menggosokkan kedua tangannya, tidak sabar untuk melihat barang bagus apa yang sebenarnya dijatuhkan oleh para bos. Menganalisis hologram barang, dia menemukan ramuan pasif yang menggandakan kelincahan, agility, dan kalung perak OP yang memberikan kemampuan teleportasi. Melengkapi paket Natal lebih awal tersebut, sistem menampilkan satu set lengkap pelindung tubuh dan sepatu bot dengan tingkat pertahanan yang mendekati kebal. Sangat bahagia, MC merasa seperti mendapatkan jackpot dengan peningkatan gila ini tepat di awal perburuan epiknya. Mengenakan semua perlengkapan baru sekaligus, dia merasa seperti tank perang berlapis baja dengan mobilitas yang luar biasa. Panel berbunyi,
memberitahunya bahwa meminum ramuan tersebut telah menembus batas HP-nya dan teleportasi jarak pendek siap digunakan. Mengenakan pakaian seperti paladin emas, anak itu berpikir baju besinya terlalu mencolok dan takut menjadi target empuk bagi pencuri. Meminta peri untuk menyembunyikan tampilan visual barang langka tersebut, dia kembali ke jubah compang-camping klasiknya sambil tetap mempertahankan statistik yang tersembunyi. Melihat belati emas baru yang jatuh dari bos terakhir, dia merasa kesal karena statistiknya tidak muncul sama sekali. Percaya bahwa ini adalah lelucon pengembang, dia mengocok belati itu, meneriakkan kata-kata ajaib, bahkan mengancam senjata malang tersebut. Menjadi marah, anak itu memukul barang tersebut, menyuruhnya bangun dan menunjukkan statistiknya. Hilang kesabaran, sang prajurit bertanya-tanya apakah permainan ini sedang bug dan berpura-pura melempar pisau emas kecil itu ke laut. Dalam kemarahan palsu, dia melemparkan senjata aneh itu seperti rudal ke udara. Membelah angin, belati itu bersinar dan berhenti begitu saja, melayang di udara, melawan gravitasi. Terkejut, MC kita melihat senjata itu berbalik dan melayang lagi sebelum kilatan ungu muncul di ujungnya. Sambil tersenyum tipis, Dewi Lunaria muncul entah dari mana, memamerkan statistik dasar dan kemampuan unik yang dimiliki senjata tersebut. Bergegas maju, bocah itu membentak dewa sadis tersebut untuk mengembalikan belatinya sekarang juga. Berbalik dengan tatapan mengerikan, entitas itu bertanya apa yang baru saja dia panggil padanya. Membuat anak itu sadar akan posisinya, dan dengan instan mengubah topik pembicaraan agar tidak berubah menjadi debu. Sang Dewi bertanya dengan nada mengejek apakah dia benar-benar memusnahkan 2 bos langka selain 100 kura-kura dari misi awal. Melemparkan tas berat itu ke tanah, pahlawan kita mengumumkan bahwa semua vehikel menjijikan dari misi tersebut ada di sana, dibayar dengan keringat. Terkesan oleh brutalitasnya, Sang Dewi mengulurkan tangan dan menerima barang-barang itu dengan sedikit senyum, melepaskan sihir hadiah. Mandi cahaya keemasan turun dari langit, mengumumkan bahwa dia akhirnya mencapai level 10 dan mendapatkan 5 poin lagi untuk digunakan. Bagaikan ibu peri, Sang Dewi juga mengidentifikasi belati yang jatuh tadi, mengungkapkan bahwa itu adalah senjata tingkat emas dengan kerusakan, damage, yang tidak masuk akal. Membaca bonusnya, mata anak itu melotot ketika menyadari pisau itu memiliki peluang 10% untuk melipat gandakan kerusakan akhir sebanyak 10 kali lipat, menjadikannya lotre mematikan, yang nyata. Dengan nada penuh keangkuhan, Dewi sadis itu mengatakan bahwa statistik akhir sepenuhnya bergantung pada level orang yang menilai senjata tersebut, menjamin bahwa dialah yang terbaik dalam pekerjaan itu. Merasa Sang Dewi terlalu sombong, si anak memalingkan muka, bergumam bahwa dia merasa hebat hanya karena menekan beberapa tombol ajaib. Mengabaikan sikapnya, Lunaria menyuruhnya langsung pergi ke gua kelelawar, menjanjikan 100 taring vampir lagi untuk bagian kedua dari ujian yang mustahil. Namun sebelum menghilang ke awan, Sang Dewi mengumumkan sambil tertawa bahwa dia mengambil sedikit biaya layanan karena telah menilai belati ilahi tersebut. Dengan kaget, si pemuda membuka antarmukanya dan hampir terkena serangan jantung saat melihat wanita itu menguras akunnya tanpa ampun. Sendirian di pantai yang sepi, teriakan kemarahan bocah itu bergema saat dia menyadari bahwa dia bangkrut lagi tepat setelah menjadi miliarder virtual. Mengutuk perbuatan itu dengan segala macam makian, dia meratapi koin-koinnya yang dicuri, menyatakan bahwa wanita itu adalah iblis sejati dalam permainan ini. Berjalan dengan marah menuju hutan, dia bersumpah jika rampasan akhir dari semua kegilaan ini tidak sepadan, dia akan keluar dari server saat itu juga. Dengan kepala yang masih panas, dia membuka ponselnya, fokus mengingat gosip obrolan monster tentang apa yang disebut gua terkutuk. Melacak log pesan lama, panel bersinar, menunjukkan bahwa dia sudah dekat dengan jawaban untuk misi gila tersebut. Menemukan gosip yang tepat di grup monster, dia membaca bahwa para bos sendiri menyembunyikan lambang kelas tertinggi di dasar gua. Sambil menggaruk kepala, dia bertanya-tanya mengapa Dewi Lunaria tidak menaruh penanda saja di peta alih-alih membuatnya menderita melalui teka-teki. Memanggil peri sistem, dia meminta tip langsung tentang ruang bawah tanah, Dungeon, kelelawar yang mengerikan itu. Dengan membantu, sang peri menjelaskan bahwa pegunungan berkabut terblokir dan satu-satunya jalan keluar adalah melalui peta kelas berat ini. Seperti biasa, sang kecantikan cahaya memperingatkan bahwa lokasi tersebut adalah sarang vital bagi mereka yang berburu kemajuan dan kelas dasar setelah level 10. Sambil mengenakan jubahnya, karakter utama, MC, kita menggerutu bahwa kelas-kelas dasar baginya hanyalah sampah, karena fokus utamanya adalah mendapatkan karir tersembunyi yang super langka. Dengan permintaan maaf yang tulus, peri itu menundukkan kepala, memberitahunya bahwa sistem membatasi basis data tentang kelas legendaris di awal permainan. Merenungkan kesulitannya, si pemuda menerima kenyataan bahwa bahkan monster-monster penggosip pun tidak tahu banyak tentang hal itu, memaksanya untuk masuk tanpa persiapan. Bertekad untuk tidak kehilangan tiket kemenangannya, ia membetulkan sepatunya dan berlari menuju perbukitan, mengabaikan level Dungeon yang gila. Tiba di pintu masuk berwarna ungu, area tersebut sudah dipadati oleh regu-regu yang memohon mencari healer dan pemain kuat untuk menjadi tank di zona tersebut. Tanpa membuang waktu, para pemimpin guild berteriak-teriak, merekrut siapa saja secara acak, rando, yang memiliki pertahanan tinggi. Karena monster di dalam sana menghabisi pemain dalam hitungan detik, sambil menyaksikan drama itu dari kejauhan, pahlawan kita melihat sebuah kelompok terlempar keluar dengan zirah yang hancur berantakan, mengeluh karena kehilangan level. Seorang pria pendek mengenali MC kita dari pantai dan segera mencoba merekrutnya,
menawarkan kelompok yang aman untuk menghadapi kelelawar vampir. Dengan senyum percaya diri, si pemuda menolak undangan itu mentah-mentah, menyatakan bahwa ia bermain lebih baik tanpa beban yang menghambatnya. Tertegun, pemimpin kelompok itu melihat si pemula terjun ke dalam pilar cahaya gelap di pintu masuk tanpa berkedip sedikitpun, menjulukinya orang gila total. Melangkah ke dalam gua yang membeku, dinding batu meneteskan darah digital dan kegelapan menyelimuti peta yang berbahaya itu. Dengan fokus, pahlawan kita segera mengalokasikan poin atribut berharganya seluruhnya ke agility, kelincahan. Ia sudah memimpikan pertunjukan menghindar dan serangan kritis yang akan datang. Tersenyum pada statistik OP barunya, ia merasa kakinya begitu ringan hingga udara di sekitarnya tampak terdistorsi menjadi kabur karena kecepatan. Seketika, 5 kelelawar raksasa jatuh dari langit-langit gelap dan menukik dalam diam untuk merobek leher si penyusup. Menghindar seperti hantu, ia mengeluarkan belati emasnya, mengkritik kepengecutan murah dari monster level 10 tersebut. Mengambil posisi tempur, MC kita menyatakan akan menggunakan tengkorak makhluk-makhluk itu sebagai batu asah untuk belati barunya. Dalam ledakan cahaya emas dan biru, ia menyapu monster-monster itu dari udara dengan tebasan bertubi-tubi. Menghancurkan bar HP mereka dalam festival serangan kritis, crits, dan menyayat sayap makhluk menjijikan itu. Tarian kematian tersebut berlangsung cepat dan mematikan, tidak memberi kesempatan bagi kawanan tikus terbang itu untuk bereaksi. Mulai merasa bosan, ia menghindari taring mereka semudah ia bernapas, mengutuk kelambatan yang memuakan dari monster level tinggi tersebut. Dengan serangan bedah, ia menancapkan senjata sucinya ke udara, membuktikan bahwa investasi gila pada poin agility sangatlah berharga. Dengan jeritan yang menyakitkan, pemimpin kelelawar mengeluarkan teriakan supersonik yang menghancurkan kristal di area tersebut, menandakan kedatangan sang elit. Sambil memutar belatinya, si pemuda menebas bos itu di tengah penerbangan, memberikan puluhan poin kerusakan dengan serangan langsung ke dadanya yang berdarah. Saat itu juga, sistem terbangun di tengah pertarungan, memunculkan peringatan merah di layar, peringatan resmi bahwa elit jahat telah memasuki pertempuran. Meluncur di atas batu es, si pemuda menganalisis monster kolosal itu, menyadari cakarnya berukuran sebesar sabit dan menyebabkan efek pendarahan pasif. Dengan adrenalin yang memompa, senyum muncul di wajah MC kita, dan ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa pemanasan akhirnya berakhir. Bersembunyi di balik stalaktit, pahlawan kita menggunakan otaknya dan menghubungkan petunjuk. Monster tidak bepergian sendirian di level gua ini. Tiba-tiba, monster tersebut turun dari bayang-bayang langit-langit, memperlihatkan cakar besar yang siap menghancurkan kepala si pemuda. Berhadapan langsung dengan monster itu, MC kita mengejek, bertanya apakah monster ini kebetulan adalah pembawa kelas tersembunyi tertinggi tersebut. Di dekat sana, para pemain acak dari guild gemetar saat pemimpin mereka memerintahkan mundur, memperingatkan bahaya maut dari bos vampir. Gemetar ketakutan, gadis sailor kecil menyenggol kaptennya dan menunjuk ke arah psikopat, tanpa nama yang menghadapi seluruh kawanan itu sendirian. Putus asa, mereka berteriak agar si pemuda tetap diam karena bergerak hanya akan menarik seluruh gerombolan ke arah mereka. Melihat senjata itu lebih dekat, sang kapten terkejut, mengenali belati suci tersebut, dan segera menyimpulkan bahwa dia adalah monster nomor 1 di server. Mengabaikan lalat-lalat di sekitarnya, MC kita melesat, mengabaikan saran buruk dan menghujamkan bilahnya langsung ke sayap bos terbang itu. Dengan jeritan tajam, kelelawar elit menerima tebasan berkah tersebut, yang memicu pasif suci, merenggut 1.800 poin kesehatan yang mengejutkan dalam satu serangan. Dalam keterkejutan total, pemimpin pemain acak itu terdiam saat sistem menyatakan kematian monster langka lainnya untuk daftar tak terbatas pahlawan kita. Gembira dengan hasil yang tidak masuk akal, si pemuda merayakan aktivasi keberuntungan dari senjata emasnya pada pukulan serius pertama. Berubah menjadi debu dan cahaya, bangkai monster itu runtuh saat MC kita menggunakan kecepatannya untuk menghilang ke dalam lorong gelap. Tiba-tiba, sekelompok benalu muncul di sekitarnya dengan kalimat rayuan dan permintaan pertemanan yang konyol, sudah bermimpi untuk menumpang Le Ching, pengalamannya secara gratis. Kaget oleh gerombolan teman palsu itu, ia mengaktifkan kemampuan mundurnya, berteleportasi jauh dari pelukan posesif mereka. Terpeleset di bebatuan, para benalu itu bertengkar di antara mereka sendiri, mencoba menghentikan pemain bintang itu agar tidak menghilang ke dalam bayang-bayang sehingga mereka bisa terus memparasit levelnya. Sendirian di kegelapan, pahlawan kita menghela napas lega, senang bisa terbebas dari gerombolan pengganggu sehingga ia bisa fokus pada jarahan berharga. Membuka layar inventarisnya, ia menggulir item dengan antisipasi, berharap tidak mendapatkan sampah tak berguna lagi. Namun, yang membuatnya sangat kecewa, tangan virtualnya hanya memegang batu yang berkilau, mengungkapkan itu adalah logam kelas pemanah dasar yang membosankan. Memutar bola matanya, ia melemparkan batu itu ke inventaris, menyimpulkan bahwa kelas tersembunyi yang sebenarnya masih tersembunyi dengan sangat baik di ujung Dungeon. Tiba-tiba, ponsel virtualnya bergetar, memecah ketegangan gua dan mengumumkan sebuah pesan super penting masuk. Menjawab dengan segera, kontaknya tidak lain adalah si rambut merah besar, pemimpin guild immortal, yang meminta bantuan gila lainnya. Tanpa bertele-tele, bos guild itu langsung ke intinya, bertanya apakah MC kita bersedia menyewakan waktunya untuk menggendong, Kari, beberapa pemula dari guild melewati gua terkutuk itu. Menawarkan harga 30.000 koin perak per kepala yang dibawa, si rambut merah ingin para pemula itu menyimpan semua emblem dasar yang jatuh selama farming.
Menganggap uangnya adil, si pemuda membalas tawaran tersebut, meminta 20.000 untuk dirinya sendiri dan membiarkan para bos mengambil emblem dasar apapun yang mereka butuhkan. Namun, pahlawan kita menetapkan aturan mutlak, jika emblem kelas tersembunyi jatuh, item suci itu langsung masuk ke sakunya. Tidak ada diskusi. Sambil mengelus dagunya, petinggi guild itu merenung dan mengusulkan untuk membiarkan MC menyimpan kelas rahasia tersebut, asalkan ia memberitahunya jika ada yang kedua jatuh selama farming. Tertawa melihat keserakahan orang kaya itu, ia menyetujui kesepakatan tersebut, berpikir bahwa menggunakan orang-orang acak ini sebagai tameng akan mempercepat pencarian akhirnya secara signifikan. Sementara itu, jauh di dunia nyata, pemimpin Perit menghantamkan tinjunya ke meja kantor kaca dalam kemarahan buta. Benar-benar dipermalukan, ia mendengar notifikasi permainan tentang pembunuhan pertama di gua dan menghancurkan barang-barang, geram atas keunggulan rivalnya di server. Dengan seringai seperti hiu, tangan kanannya menenangkan bosnya, berjanji untuk menggunakan uang tak terbatas perusahaan untuk menyewa tentara bayaran dan mengakhiri mimpi indah ini sekali dan selamanya. Sambil meradang karena kebencian, si pria berjas itu mengeluh bahwa direktur guild sudah mengincarnya karena kekalahan memalukan dari bos pertama. Menuntut jawaban dari bawahannya, ia ingin tahu dengan segala cara apa yang dikatakan si Matt Blade tentang kontrak pembunuhan tersebut. Berkeringat dingin, sekretaris itu memberitahunya bahwa Matt Blade menerima jumlah uang yang sangat besar untuk membersihkan nama mereka, tetapi menuntut pembayaran uang muka yang aneh. Mempertimbangkan situasi tersebut, pemimpin yang sombong itu mengatakan bahwa uang tidak pernah menjadi masalah bagi guild dan mengizinkan cek jutaan dolar di tempat. Mengonfirmasi rencana tersebut, si Antek menyeringai, mengatakan bahwa Matt Blade berjanji untuk mempermalukan MC kita dalam duel 1 lawan 1 langsung, live 1 versus 1, untuk menghancurkan moralnya di depan seluruh server. Tiba-tiba, layar laptop berkedip panik, menghentikan pertemuan dengan pengumuman global bahwa si pemuda telah memusnahkan rubah putih legendaris. Secara sadis dan penuh dendam, si anak kaya menyatakan bahwa kekuasaan pemula misterius itu akan berubah menjadi debu segera setelah tentara bayaran itu menjatuhkannya. Kembali di gua terkutuk, sinar lampu neon menunjukkan tim aneh yang disusun oleh pahlawan kita, terjun langsung ke dalam jurang kelelawar. Memperhatikan pemandangan itu, Heller cantik bertanya-tanya apakah pria kurus itu benar-benar dewa tempur. Tidak sabar, MC kita memanggil pemimpin guild immortal si rambut merah ke samping, siap untuk memulai bisnis mereka yang kotor namun menguntungkan. Dengan senyum tajam, ia menyapa kelompok pemula itu dan berkata, aturannya sederhana. Jangan menghalangi jalanku dan aku akan menggendong kalian semua. Penuh hormat, si rambut merah meminta maaf atas keterlambatan kelompoknya sambil menyesuaikan peralatan berat dari anggota partinya yang tidak berguna. Tanpa basa-basi, si Heller menyenggol pemuda itu, meragukan bahwa pria kurus sepertinya mungkin bisa menjadi tank bagi monster-monster di dungeon terburuk dalam permainan tersebut. Di saat yang sama, pendekar pedang Wanibanova itu mempertanyakan apakah tidak sebaiknya mereka memanggil bala bantuan alih-alih menyerahkan nyawa pada orang asing. Sambil tersenyum tipis ke arah kegelapan, pemuda itu menggigit lidahnya dan tetap diam, menyimpan amarahnya untuk saat makhluk-makhluk itu muncul dan mencabik-cabik mereka yang berisik. Mencoba menenangkan suasana, pemimpin berambut merah itu memarahi anggotanya, mengingatkan bahwa meremehkan pemain bintang sama saja dengan minta dihapus dari server. Sambil menepuk punggung si pendekar pedang, ia menyuruh kelompok itu untuk tenang dan membiarkan sang profesional bekerja dengan tenang sebelum ia berubah pikiran. Sebelum ada yang sempat mengeluh lagi, peringatan itu menjadi kenyataan. Seluruh langit-langit gua bergetar akibat serangan mendadak dari kegelapan. Dengan lincah, pahlawan kita menyambar sang Heller, berteriak menyuruhnya merunduk saat kawanan kelelawar vampir mulai membentuk awan mematikan. Guncangannya begitu brutal saat puluhan taring berdarah muncul dari kegelapan, mencabik bebatuan dalam simfoni jeritan melengking. Dengan gadis itu terlindungi di belakangnya, sang pejuang memperingatkan dengan dingin bahwa kelelawar-kelelawar ini menyerang dalam kawanan besar, dan kesalahan sekecil apapun berarti kematian bagi mereka. Ketakutan, si rambut merah menghunus pedangnya, menyadari bahwa legenda di forum tentang map ini sebagai neraka bukanlah sebuah hiperbola. Dalam sekejap mata, pedang kecubung itu menggoreskan garis-garis energi biru, menebas monster-monster itu di udara dengan kecepatan yang nyaris tak tertangkap mata. Rentetan serangan kritikal meledak, menghancurkan sayap-sayap makhluk itu dan menyeret para pemain amatir tersebut kembali ke realitas berdarah dari ekstreme farming. Dalam sebuah terjunan yang mustahil, pemuda itu menebas 5 kelelawar sekaligus, memunculkan angka kerusakan yang aneh di layar kelompok yang terpaku itu. Berpose setelah pembantaian tersebut, ia menoleh ke arah kelompok yang tercengang dan berbisik datar. Selesai. Keheningan mutlak menguasai gua yang membeku itu saat tumpukan bangkai virtual berubah menjadi debu, membuktikan kekuatan sang Raja Dungeon. Terpesona oleh pemandangan itu, sang Heller melupakan keraguan sebelumnya dan kini menatap sang pahlawan dengan kagum, menganggap kebrutalan pria itu sangat seksi. Memunguti koin dan emblem dasar menjadi rutinitas baru bagi si rambut merah, yang bersyukur ia berada di pihak yang benar. Sambil tertawa puas, sang ketua guild menyadari bahwa barang-barang level elit jatuh begitu deras, menjanjikan keuntungan besar jika mereka terus begini. Merasa telah menguasai area tersebut, si rambut merah memuji damage sang pemuda, mencoba memancing informasi dari mana ia mendapatkan kekuatan absurd tersebut. Tersenyum tanpa memperlihatkan gigi,
MC kita mengelak dari pertanyaan itu dan menegaskan kembali bahwa ia 1000 kali lebih suka bermain solo daripada membuang waktu membagi jarahan. Berjalan menyusuri gua yang lembab, kelompok itu mencapai persimpangan raksasa dengan 2 terowongan gelap yang menganga di dinding. Sambil menggaruk kepala, pasukan pemula itu menatap si pemimpin rambut merah, berharap ia mengeluarkan peta ajaib dari sakunya. Jujur saja, si bos besar itu mengaku bahwa guildnya belum pernah berhasil melewati pintu masuk utama dan menyerahkan masalah navigasi kepada sang pejuang bintang. Mencoba ikut campur, si pendekar pedang yang menyebalkan menyarankan untuk memilih jalur mana saja karena keduanya terlihat seperti neraka gelap yang sama. Setelah merenung sejenak, pahlawan kita menatap persimpangan itu dan menyuruh semua orang fokus ke jalur kiri, mengabaikan protes mereka. Dari atas, ratusan mata merah mengawasi kelompok bodoh itu, bersinar di kegelapan seperti pohon Natal bagi kelelawar yang lapar. Menyadari jebakan lingkungan tersebut, ia mendadak berhenti, menyuruh semua orang bertahan sebelum mereka menjadi santapan. Dengan seringai lebar, ia dengan tenang memberitahu bahwa ia menemukan sarang yang pada tepat di atas kepala mereka. Menunjuk ke langit-langit, sang pemuda menyadari makhluk-makhluk di sana jauh lebih berbahaya daripada kawanan sebelumnya, menandai tantangan yang sesungguhnya. Gugup, si rambut merah bertanya apa strategi terbaik sekarang, menyarankan agar mereka mundur sebelum mati dan kehilangan level. Tanpa rasa takut, sang pejuang menjelaskan bahwa bertarung di tengah koridor melawan begitu banyak kelelawar sekaligus akan menguras stamina dan tidak sepadan. Menyusun rencana gila, ia menyarankan agar kelompok guild mundur sejauh mungkin dan membiarkannya memancing monster-monster itu turun ke koridor pembantaian di bawah. Setuju tanpa pikir panjang, tim itu lari menyelamatkan diri, tahu bahwa kesalahan apapun berarti one hit kill. Menghunus belati berlapis emasnya, RMC menyerang monster di bagian belakang, memicu banjir serangan dan memulai perannya sebagai umpan hidup. Murka karena diprovokasi, kelelawar-kelelawar raksasa itu membentangkan sayap, menembus langit-langit dan menukik ke arahnya, menghancurkan stalaktit. Menonton dari kejauhan, pendekar pedang yang menyebalkan itu panik, mengira pemuda itu bodoh karena tidak langsung mendaratkan serangan mematikan, dan sekarang mereka semua akan ditelan kawanan itu. Di tengah kekacauan, siluet sang pahlawan secara ajaib berpendar, menghilang sepenuhnya sebelum kawanan monster itu menghantam tanah. Terbang melewatinya, makhluk-makhluk itu menabrak dinding Dungeon, menghancurkan batu dengan dentuman keras saat mereka mencari penyusup yang seperti hantu itu. Terkejut, si pendekar pedang bertanya-tanya mantra terlarang apa yang bisa membuat seseorang lenyap dari peta tanpa jejak. Bersembunyi di bayang-bayang, ia memeriksa kalung peraknya, memastikan bahwa kemampuan untuk blink sejauh 20 meter adalah hal terbaik yang ia dapatkan di tempat terkutuk ini. Sadar akan waktu pemulihan, Chol Doun, ia mengatur langkahnya, fokus menggunakan 2 menit waktu pengisian ulang itu untuk menebas semua musuh tanpa tertangkap. Melompat di tengah kegilaan, ia melepaskan urutan tebasan ringan, menyayat leher, dan mewarnai Dungeon dengan serangan kritikal yang menghancurkan. Benar-benar terpikat oleh pertunjukan itu, sang healer memegang wajahnya sambil mendesah, berpikir bahwa selain mematikan, pemuda itu juga sangat tampan. Menilai situasi, ia mengakui bahwa fokus pada musuh kecil satu persatu memakan waktu lebih lama, tetapi 10 kali lebih aman, dan hadiah pun mulai mengalir deras. 2 jam yang melelahkan dan ribuan kelelawar yang terbantai kemudian, sang pejuang menyarungkan pedangnya yang bersimbah darah, setelah mencapai target item yang dinantikannya. Cahaya emas memenuhi gua 2 kali lagi saat panel mengumumkan kenaikan levelnya, yang langsung ia alokasikan seluruhnya ke status agility dalam sekejap. Sadar akan kemalasan para penumpang gratis ini, sang pemuda berbalik dengan senyum licik, mengumumkan bahwa sekarang giliran mereka untuk berkeringat. Menatap kru yang praktis tertidur bersandar di batu, ia dengan tajam memberitahu bahwa ini bukan resor liburan dan mereka sudah terlalu banyak menurunkan kewaspadaan. Terbangun dengan kaget, sang healer menyeka air liur, mengaku bahwa keamanan saat farming tadi membuatnya sangat rileks hingga ia tertidur di tengah Dungeon. Menertawakan keputusasaan kelompok tidak berguna itu, ia menunjukkan bahwa ia sengaja menyisakan 1 kelelawar hidup agar mereka bisa ikut bermain. Lelah hanya menonton, pemimpin berambut merah itu setuju, sudah menghunus pedang tajamnya untuk konfrontasi terakhir yang tampaknya jauh lebih mudah ditangani. Mendorong kelompok itu maju, pemuda itu menjelaskan bahwa ia menggunakan kelelawar terakhir untuk memberi waktu kemampuan teleportasinya mengisi ulang, menyatakan ia tidak akan ceroboh di saat-saat terakhir. Penuh dengan kesombongan bodoh, pendekar pedang yang menyebalkan itu mengumumkan bahwa ia bosan menjadi karakter figuran dan siap untuk bersinar serta menunjukkan kemampuannya. Memutar senjatanya, si pamer itu menerjang ke arah kelelawar besar tersebut, berpikir bahwa solo kill akan memberinya tepuk tangan dari gadis pujaannya. Pada saat benturan, makhluk itu berubah warna menjadi merah darah yang pekat, dan matanya menyala dengan insting pembunuh murni. Apa yang seharusnya menjadi serangan mudah berubah menjadi tragedi ketika makhluk itu memberikan pukulan sayap yang keras, membuat si pamer terpental ke udara dan terkapar di tanah. Mengerang kesakitan, si pamer melihat perisainya retak dan menyadari kelelawar ini berada di level yang sangat berbeda. Mengernyit, MC kita merasa pertahanan kolosal makhluk itu aneh, sadar bahwa ia belum pernah bertemu monster squad tank itu sampai sekarang. Dengan 4.000 poin nyawa, HP, yang terpampang di atas kepalanya, layar berkedip, mengumumkan bahwa makhluk itu telah bermutasi menjadi monster langka yang overpowered, OP.
Gemetar karena putus asa, Sang Healer melihat statistik makhluk itu, memastikan bahwa damage makhluk itu cukup untuk membunuh salah satu dari mereka dalam satu serangan. Seketika, si pendekar pedang menyerah, berteriak meminta sang pahlawan untuk membunuh kekejian itu, memperingatkan bahwa ia tidak bisa menghadapi monster iblis itu sendirian. Gemetar karena marah, bos rambut merah mencengkeram kerah rekannya yang pengecut itu, menyuruhnya menelan rasa takut dan menjadi tank bagi monster tersebut karena ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan diri. Menonton drama menyedihkan itu, pejuang kita menyilangkan tangan dan menyatakan bahwa jika mereka begitu mudah dibunuh, mereka harus membuktikan harga diri mereka sendiri sebelum lari sambil menangis. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu menoleh ke bos rambut merah dan mengatakan bahwa kecuak terbang raksasa ini terlihat sangat mirip dengan monster kelas rahasia. Menelan ludah, pemimpin rambut merah itu setuju, menghunus pedang tajamnya, sadar bahwa hadiahnya sebanding dengan risiko gila tersebut. Mengambil posisi depan, ia berteriak agar tim berpencar dan menyiapkan ramuan kesehatan, fokus agar tidak ada yang mati konyol. Namun sebelum mereka selesai berlari, kelelawar iblis itu menukik dari langit-langit seperti kilat, menghancurkan tanah tepat di tempat mereka berdiri tadi. Badai angin dan puing-puing meledak akibat hantaman tersebut, menunjukkan bahwa kekuatan makhluk itu berada di level brutalitas yang berbeda. Mengabaikan debu, MC kita meluncur di antara bebatuan dan menancapkan belatinya ke celah samping, melepaskan rentetan serangan yang memukau. Namun monster itu tidak merasakan apa-apa. Ia memalingkan wajahnya ke arah sang pahlawan dengan senyum iblis, meneteskan darah digital. Ketakutan, bocah itu mengaktifkan skill Eye of Perception dan nyaris terkena serangan jantung saat menyadari tidak ada titik lemah yang terlihat pada kulit binatang itu. Terhuyung akibat dampak serangan, bos berambut merah menyadari keputusasaannya dan bertanya dengan cemas mengapa damage bocah itu turun drastis secara tiba-tiba. Benar-benar terguncang, sang MC menyimpulkan bahwa jika serangan gila dari seorang spesialis pun tidak bisa menggores binatang itu, maka mereka semua hanyalah mayat berjalan. Dengan keringat di dahi, pahlawan kita mencoba memfokuskan visi sihirnya, tetapi sistem terus menegaskan bahwa kelelawar itu tidak bisa dihancurkan dari luar. Sambil mengumpat dalam hati, ia menerima kenyataan bahwa tanpa titik lemah, pertempuran ini akan berubah menjadi maraton bertahan hidup yang mengerikan. Sebelum ia sempat menyusun strategi, binatang itu mengangkat cakar kolosalnya dan menghancurkan dada bocah itu ke tanah dalam sekejap mata. Menghantam batu dengan kekuatan meteor, HP bocah itu merosot tajam saat dampaknya menimbulkan tirai asap di dalam gua. Menonton tanpa daya, para pemain figuran meneriakkan nama sang spesialis, merasakan rasa pahit kekalahan di mulut mereka. Terpaku di bawah cakar yang menghimpit, bocah itu meludah darah dan melihat status Red Hemorrhage menguras sisa HP-nya. Tertawa seperti orang gila, kelelawar mutan itu menambah beban, menancapkan cakarnya lebih dalam saat ia mengangkat sayap lainnya untuk serangan fatal. Dalam tindakan putus asa, si pendekar pedang yang tidak berguna itu akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menghujamkan pedangnya ke kaki binatang itu, mencoba mengalihkan perhatiannya untuk menyelamatkan MC kita. Berterima kasih secara mental atas gangguan ajaib itu, pahlawan kita menenggak ramuan merah, segera memulihkan poin vitalnya. Meluncur keluar dari bawah monster itu, ia berdiri terengah-engah dan memuji si pemula karena tidak melarikan diri seperti pengecut saat keadaan menjadi sulit. Rasa lega itu berumur pendek, darah tidak kunjung berhenti mengalir, memperjelas bahwa efek racun vampir itu berkelanjutan dan mematikan. Pemimpin berambut merah mulai panik, menyarankan untuk segera mundur atau memanggil bala bantuan berat dari luar gua untuk mencoba membersihkan area tersebut. Tanpa menurunkan kewaspadaan, MC menyatakan bahwa guild mungkin bisa bertahan, tetapi kelangsungan hidup mereka 100% bergantung pada sang bocah yang harus melakukan keajaiban. Dingin seperti es, MC kita menghadapi monster itu, mengonfirmasi bahwa tanpa piercing damage miliknya, skuad itu tidak akan bisa membunuh binatang itu dalam sejuta tahun. Di tengah rasa sakit, sebuah ingatan hangat terlintas di benak pahlawan kita, ayahnya yang kelelahan pulang kerja di dunia nyata. Melihat perjuangan keluarganya, ia paham bahwa menyerah di sini berarti membuang masa depan adik perempuannya ke tempat sampah, dan ia menolak untuk menjadi lemah lagi. Kembali ke permainan dengan mata bersinar, ia menenangkan tim yang ketakutan bahwa kemenangan itu mungkin dan pertarungan belum berakhir. Penuh kebanggaan, ia menghunus belatinya dan bersumpah akan menghormati gelarnya sebagai spesialis dengan membunuh binatang itu bagaimanapun caranya. Menunjuk ke langit-langit, ia memperingatkan pendekar pedang pengecut itu bahwa binatang raksasa tersebut sangat mematikan dan cepat di udara. Benar-benar buta karena ketakutan, pemuda malang itu mencoba melemparkan belati ke arah binatang itu dan meleset jauh, mengalami rasa malu terbesar dalam hidupnya. Meminum ramuan penyembuh lainnya, MC meyakinkan pemimpin berambut merah bahwa ia telah merancang jebakan fatal jika semua orang memainkan peran mereka. Memberikan barang penyembuh miliknya kepada tim, ia menjelaskan bahwa binatang itu memiliki jeda yang konyol di antara serangan tukikannya dan mereka perlu memanfaatkannya. Dengan api di matanya, bocah itu menjelaskan rencana bunuh diri tersebut, meminta kelompok untuk menahan agro monster dari jarak jauh sementara ia mencari celah di pertahanannya yang tebal. Menyadari kegilaan rencana itu, mata bos guild melebar saat ia mempertanyakan apakah ia benar-benar mempercayakan nyawanya kepada pendekar pedang yang kikuk itu. Dan tiba-tiba, binatang bersayap itu memutuskan untuk fokus pada si pendekar pedang tidak berguna, yang menjerit minta tolong karena berpikir ia akan menjadi camilan. Dalam langkah yang cerdas, pemimpin guild mengeluarkan medali kelas archer yang jatuh sebelumnya dan menyerahkannya kepada si anak lemah.
Tanpa membuang waktu, ia menyuruh si pecundang untuk menelan logam itu dan menjadi pemanah, memastikan bahwa jarak adalah satu-satunya hal yang akan membuatnya tetap hidup. Ia dengan cepat menjelaskan aturan kelas level 10. Siapapun yang mengambil kelas dasar akan terkunci selamanya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kelas tersembunyi nantinya. Geram dengan sikap ragu-ragunya, si rambut merah memukul dinding, berteriak padanya untuk mengambil kekuatan itu atau mati di sana dan mengecewakan semua orang. Di tengah kekacauan, MC kita dengan tenang mengamati dan memperingatkan si pemula untuk tidak menembak sembarangan dan menunggu sinyalnya demi menjamin tembakan yang kena. Cahaya biru menyelimuti si pengecut, mengubahnya menjadi pemanah pemula dengan busur di tangan dan celana yang basah karena ketakutan. Gemetar di sekujur tubuh, pemanah baru itu menarik tali busur, merasakan aim assist system terkunci pada wajah kelelawar kolosal itu. Mengabaikan perubahan kelas tersebut, binatang itu mengaum dan menukik kepala lebih dulu, siap menusuk kelompok itu dengan cakar beracunnya. Dengan api di matanya, pemanah improvisasi itu berteriak dan melepaskan anak panah pertamanya yang diisi dengan energi biru sistem. Membelah udara dingin, tembakan itu berubah menjadi rudal pencari panas, merobek bayang-bayang langsung menuju target raksasa di langit-langit. Meledak di wajah binatang itu, tembakan tersebut memicu teriakan dari si pendekar pedang, pemanah baru, yang merayakan akurasi tembakan pertamanya yang absurd. Percaya bahwa ia telah menjadi dewa, sang pemanah mendaratkan cerit lemah dan mulai sesumbar bahwa damagenya hampir setara dengan sang spesialis. Tanpa kehilangan momentum, kelelawar raksasa itu maju lagi, mengabaikan goresan tersebut dan memfokuskan amarahnya pada pemanah yang menjengkelkan. Dari atas stalaktit, MC kita muncul diam-diam seperti bayangan, matanya terpaku pada bahaya yang nyata. Saat monster itu terbang secepat kilat, Eye of Perception akhirnya menyala, mengungkap 1 mm area tak terlindungi di pupil kemerahan makhluk itu. Menyadari bahwa pusat badai adalah targetnya, ia merayakan penemuan itu dan menyiapkan belatinya dengan kelincahan maksimal. Memanfaatkan tukikan monster, bocah itu melompat dari bebatuan dan menenggelamkan bilahnya ke leher binatang itu, mengaktifkan combo udara yang gila. Melihat HP monster itu meleleh, sang pemanah menangis karena iri, berteriak bahwa damage bocah itu adalah kecurangan yang nyata dan bahkan kelas jarak jauh pun tidak bisa bersaing. Mengabaikan rengekan itu, MC fokus pada perburuan dan berteriak agar sekutunya yang tidak berguna itu menembak tepat ke mata merah binatang itu sebelum ia terbang lagi. Memahami perintah tersebut, sang pemanah menarik tali busur hingga batasnya, mengertakkan gigi dan bersumpah tidak akan gagal di momen kritis ini. Dalam ledakan cahaya, anak panah itu menghantam kelopak mata monster, merobek daging dan menghasilkan raungan kesakitan yang mengguncang seluruh penjara bawah tanah. Dengan mulut ternganga, pemimpin berambut merah dan penyembuh menyaksikan sinergi mereka, ragu apakah si pemula tidak berguna itu benar-benar membantu sang spesialis menyelesaikan area terburuk di game ini. Jatuh dari langit-langit seperti batu, pahlawan kita menggunakan berat badannya untuk merobek makhluk itu dari atas ke bawah, melepaskan hujan angka kritikal yang tidak masuk akal. Dengan nada sarkastik namun fokus, ia memuji tembakan panah yang tepat waktu, membesarkan ego sang pemanah yang sudah merasa dirinya adalah legenda server. Dengan senyum percaya diri, bocah itu menyuruh partner improvisasinya untuk menyiapkan tembakan terakhir guna mengakhiri mimpi buruk ini selamanya. Dengan gaya penuh kesombongan, sang pemanah menyiapkan kemampuan bermuatan energinya, mengira dialah penyelamat utama hari itu. Anak panah itu mengenai paruh binatang tepat di tengah, hanya memberikan 50 poin damage yang sepele, tetapi cukup untuk mengganggunya. Sambil memutar bola mata, sang penyembuh dan pemimpin menyuruh si pecundang untuk diam dan berhenti pamer karena damagenya masih terasa seperti gelitikan dibandingkan sang spesialis. Melayang di udara, MC kita menukik dengan pedang kecubungnya yang menyala, bersumpah untuk mengirim binatang bersayap itu ke neraka virtual. Dampaknya menghancurkan, dan pukulan terakhir merobek dada makhluk itu, memberikan hampir 700 poin damage dan menyegel kematian mulia bos langka tersebut. Akhirnya, pilar cahaya merah runtuh di atas bangkai monster dan asap menghilang, mengungkapkan bahwa pertempuran terburuk di gua itu telah berakhir. Mendesah kelelahan, pahlawan kita menyesal bahwa pasif X10 damage pada belati ilahinya tidak aktif, tetapi ia senang pembunuhannya bersih. Melihat bocah itu, Kapten berambut merah tidak bisa menyembunyikan kekagumannya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa menemukan bakat luar biasa seperti itu di pasar pemain baru. Mata melebar, bocah itu jatuh berlutut saat barang jarahan, Lot, bersinar di atas batu, mengungkapkan bukan hanya satu, tapi 2 item emas yang jatuh. Antar muka menampilkan drop yang gila, emblem druid tersembunyi yang didambakan dan emblem windspeaker tersembunyi yang sangat langka bersinar berdampingan. Penasaran, sang penyembuh mendekat, terpana oleh batu-batu kecil itu dan bertanya pelan apakah permata ini adalah emblem rahasia yang akan diperjuangkan oleh para guild hingga titik darah penghabisan. Terkejut, ia gagap saat melihat angka 2 tercetak di panel jarahan, tidak percaya pada keberuntungan astronomi squad tersebut, sambil melompat kegirangan dan menari merayakan keuntungan besar itu. Gadis berambut pirang itu berteriak histeris bahwa mereka telah menjadi jutawan dalam semalam berkat relik ganda ini. Sambil menghela napas panjang, sang pemimpin yang berambut merah mengaku bahwa ia tidak pernah membayangkan bisa keluar dari neraka itu hidup-hidup, apalagi menggenggam sesuatu yang begitu berharga pada misi serius pertama mereka. Dalam sebuah isyarat yang mulia, pria berambut merah itu menyerahkan salah satu batu suci kepada si pemuda dan berkata, kemenangan hari ini tidak akan terjadi tanpa nyawa sang pemula.
Menyelamatkan Arrowwood membuktikan bahwa kesepakatan itu lebih dari sekadar adil. Penuh rasa bangga, sang pemanah berlari dengan gembira, menyombongkan diri kepada bosnya bahwa usahanya akhirnya membuahkan hasil. Tiba-tiba, sebuah bilah raksasa menebas udara dan menembus dada pemuda itu dari belakang dalam hujan darah digital yang mengerikan. Terkejut oleh pemandangan itu, sang pemimpin berambut merah meneriakkan nama rekannya sementara sang Healer membeku ketakutan. Tokoh utama kita segera dalam posisi waspada tinggi. Berbisik di telinga pria yang sekarat itu, pemimpin dari guild tiada tanding tersebut mengumumkan dengan tatapan sadis bahwa semua hadiah sekarang menjadi miliknya. Si pemula berubah menjadi debu virtual, lenyap dari peta saat penjahat berjas itu mengejek zirah sampah yang digunakan oleh guild immortal. Geram atas kepengecutan tersebut, si pria besar menghentakkan kakinya, mengingatkan sang penjahat bahwa kedua faksi jutawan itu memiliki perjanjian damai di server. Datang dengan gaya yang sangat angkuh, si pria berjas membalas bahwa mereka adalah rival secara alami, dan menyindir si rambut merah bahwa ia telah membeli barang-barang yang hilang di pantai. Tanpa ampun, si anak kaya itu menunjuk ke arah semua orang dan menuduh guild rival telah berkhianat karena merekrut musuh bebuyutannya untuk memimpin penjelajahan Dungeon. Dengan seluruh pasukannya yang siap siaga, si pengecut itu menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain menyerang lebih dulu dan menjebak semua orang. Sambil memamerkan anak buahnya yang bersenjata lengkap, sang penjahat menuntut penyerahan segera medali tersembunyi dan seluruh hasil jarahan sebagai imbalan atas kematian yang tidak menyakitkan. Meradang karena amarah, pemimpin berambut merah itu meraung menyebut nama rivalnya, siap untuk bertarung dan membalaskan dendam rekannya yang dibunuh secara pengecut. Sambil menarik sekutunya mundur, pejuang kita menyuruh sang bos untuk mendinginkan kepala dan membawa kru keluar dari sana karena ia sendiri yang akan menangani sekelompok pecundang ini. Pada saat itu, sebuah sepatu bot berat menginjak batu dan suara sinis bergema dari bayang-bayang, mengejek keangkuhan seorang bocah yang hanya beruntung saat melawan bos. Diselimuti aura ungu yang mematikan, tentara bayaran yang ditakuti, Mad Blade, muncul dengan pedang raksasanya, menantang bocah itu dalam pertarungan maut.